Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eugenia Jessica Fatikarona Jando, NPM 1933121043 dari kelas D6 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis isi dari Journal of Law and Business. Apakah Delaware benar-benar membunuh hukum perusahaan, perlindungan pemegang saham di dunia pasca korupsi? Jurnal Hukum dan Bisnis New York. Jurnal Hukum dan Bisnis New York adalah salah satu jurnal akademik paling inovatif di New School of Law, menyediakan forum untuk dialog dan analisis masalah saat ini, ide dan masalah di persimpangan dua bidang dinamis, yaitu hukum dan bisnis. Jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada beasiswa akademis serta pengembangan profesional pembaca melalui publikasi karya baik oleh akademisi dan praktisi. Hukum Delaware General Corporation adalah undang-undang yang mengatur hukum perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Awalnya diadopsi pada tahun 1899. Ini telah menjadi yurisdiksi terpenting dalam hukum perusahaan Amerika sejak awal abad ke-20. Lebih dari 50% korporasi yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat dan 60% dari Fortune 500 tergabung dalam negara. Corinne V. KKR adalah salah satu dari banyak kasus baru-baru ini yang bertujuan untuk mengurangi kesepakatan pajak dalam M&A yang diwakili oleh litigasi tanpa dasar, dianggap sebagai salah satu yang paling banyak keputusan hukum perusahaan penting tahun 2000-an. Corwin melindungi direksi dari peningkatan pengawasan Revlon yang mendukung penilaian bisnis aturan kapanpun suatu transaksi disetujui oleh orang yang mendapat informasi lengkap tanpa dipaksa suara pemegang saham yang tidak tertarik. Artikel ini berfokus terutama pada ketiga keputusan ini. Corwin VKKR VINN, saham LLC, dan pernyataan inti yang dibahas adalah apakah pemegang saham kurang terlindungi setelahnya. Corwin dianggap sebagai salah satu perusahaan paling penting keputusan hukum tahun 2000-an. Singkatnya, kasus ini berangkat dari rezim lama pengawasan yang ditingkatkan dan diberlakukan oleh Revlon, yang mengharuskan direksi untuk mencari harga tertinggi secara wajar dapat dicapai dalam perubahan transaksi kontrol yang mendukung, apalagi aturan penilaian bisnis. Kapanpun transaksi disetujui oleh pemungutan suara yang diinformasikan lengkap dan tanpa pemberitahuan pemegang saham yang tidak tertarik. Revlon dan kemungkinannya. Revlon adalah keputusan pengambil alihan yang tidak bisa dibatalkan dengan benar, kecuali dibingkai dalam konteks historisnya. Seri dari keputusan penting pada pertengahan tahun 1980-an menunjukkan betapa tradisionalnya hukum perusahaan dan kewajiban fidusia yang ada pada saat itu. Secara khusus, di bawah Revlon, peran sutradara diubah dari pembela menjadi juru lelang yang ditugaskan untuk mendapatkan harga terbaik untuk pemegang saham pada penjualan perusahaan. Dan dalam kerangka kerja baru, papan Revlon mengambil dua salah langkah pertama. Itu dibenarkan karena dukungan terencana dari beberapa yang goyah catatan yang dikeluarkan oleh target. Tapi, setelah perusahaan itu dijual, pengadilan memutuskan bahwa menjaga hubungan non-pemegang saham C2NC tidak konsisten dengan hukum Delaware. Selanjutnya adalah Corwin. Pemegang saham Financial Holdings tidak terafiliasi dengan KKR. Sementara mereka memiliki kurang dari 1% kepemilikan keuangan. KKR bertanggung jawab di atas operasi target sehari-hari sesuai dengan perjanjian manajemen. Penggugat menyesalkan bahwa target komite aksi yang bertugas menyetujui merger menyadari bahwa kesepakatan seluruh saham dapat merugikan karena sahamnya diperdagangkan mendekati level terendah 1 tahun mereka. Sementara unit KKR diperdagangkan mendekati level tertinggi 1 tahun di atasnya. Tren memperluas Corwin terus berlanjut dengan beberapa pernyataan oleh pengadilan Kanselir. Sementara pengadilan Delaware pada awalnya memperluas jangkauannya dari Corwin, hakim dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan mereka mengambil prakondisi untuk penerapan pelabuhan yang aman cukup serius terlalu banyak, khususnya persyaratan bahwa suara sepenuhnya diinformasikan telah diuji dan masalah interpretasi penting tetap terbuka, terutama apa yang merupakan paksaan dan kapan seorang pemegang saham dapat memegang kendali. Rasional doktrinal. Ratifikasi. Mengutip dari William V. Jaeger, Corwin dengan tegas menyatakan bahwa di mana suara pemegang saham diharuskan
menuruti undang-undang seperti untuk merger. Pemegang saham mengendalikan sendiri takdir melalui penghutang suara informasi yang merupakan informasi tertinggi dan terbaik bentuk demokrasi perusahaan. Corwin dan keturunannya, depan dan tengah, pengambilan keputusan pemegang saham, sesuatu yang bukanlah hal baru dalam hukum kasus Delaware, tetapi pada kenyataannya kembali ke pembersihan undang-undang sendiri untuk transaksi yang bertentangan dan beberapa cara sendiri. Peradilan Delaware menanggapi dengan serangkaian kasus menggagalkan litigasi. Pengadilan Delaware pada dasarnya menyarankan bahwa pemungutan suara pemegang saham melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada litigasi dalam melindungi pemegang saham yang tersebar dari penyalahgunaan direktur di Indonesia, konteks M&I, karena pemegang saham, terutama di era kepemilikan institusional yang meluas, adalah keputusan yang lebih baik pembuat daripada hakim jika kondisi tertentu hadir. Selanjutnya, kritik terhadap Corwin. Corwin menimbulkan begitu banyak kritik yang muncul di dunia hukum. Yang pertama, doktrin ini mungkin tidak efektif. Tujuannya untuk mengekang proses pengadilan karena salah satu urutan telah untuk rute-rute litigasi pada prasyarat, terutama pada apakah suara pemegang saham sepenuhnya dibentuk. Litigasi yang menimpa pada kondisi prasyarat itu menguatkan poin. 2. Kritik karena telah meragukan logika internal doktrin Corwin karena menciptakan hubungan arus pendek dalam solusi pemegang saham. Pengadilan ada yang menerapkan pengawasan ketat untuk mencegah suara pemegang saham yang akan menurunkan tingkat pengawasan di bawah Corwin atau lainnya sehingga menunda penerapan pengawasan ketat sampai pemegang saham memilih. Dalam hal ini, tidak akan pernah ada kesepakatan untuk melamar pengawasan ketat ini. Yang ketiga, secara substantif, suara pemegang saham ini dianggap cukup benar-benar melindungi kepentingan investor karena terdengar sangat ironis bahwa menurut beberapa tor, seluruh diskusi Corwin tentang dampak dan konsekuensi permintaan persetujuan pemegang saham mungkin bahkan tidak perlu penting atau relevan untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan. Corwin pada dasarnya memberitahu pengacara bahwa satu-satunya jalan masuk akal untuk penilaian yang menguntungkan pasca penutupan adalah untuk mengklaim pemungutan suara itu tidak mendapat informasi dengan menantang atau kekurangannya kepada pemegang saham, dipaksakan atau tidak didesain terseret. Dengan kata lain, prasyarat untuk Corwin adalah di mana tindakan saat ini. Oleh karena itu, garis kasus ini tidak secara teknis menghilangkan litigasi pada fiducia M dan A sama sekali, yang harus memfokuskan kembali pada patologi spesifik dari proses tindakan. Bagaimanapun, hukum pra-Corwin kemungkinan masih relevan. Itu perencana kesepakatan non-agresif yang takut tetapi tidak tahu apakah tawaran saingan mungkin terjadi tidak akan memaksa. Dan secara sukarela tunduk pada hukum pra-Corwin saat kesepakatan direncanakan dan dinegosiasikan. Jika tidak ada tawaran pesaing pada akhirnya, kesepakatan itu kemungkinan akan berlalu dan Corwin akan menerapkan pasca penutupan. Jadi, tidak ada tanggung jawab direktur akan terjadi. Tetapi, selama persiapan dan fase pasca penandatanganan sampai dirasakan, masih ada peluang munculnya tawaran saingan. Kesepakatan yang tidak agresif berencana mematuhi hukum pra-Corwin. Sebaliknya, perencana kesepakatan yang agresif ingin menghindari tawaran saingan dan untuk itu tidak mengikuti hukum pra-Corwin. Secara keseluruhan, Corwin dapat dipandang sebagai peradilan Delaware yang akhirnya menetapkan standar yang berbeda untuk satu penawaran yang tidak ada alternatif yang pernah diberikan kepada pemegang saham. Sehingga, Corwin pada dasarnya menganut dasar pemikiran dengan aturan yang hanya menghilangkan pengawasan yang ditingkatkan untuk penawaran satu penawaran jika beberapa prasyarat dipenuhi. Sekian presentasi dari saya. Untuk perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.